Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Valina dari kelas 12 IPA 4. Alat dan bahan yang diperlukan: kacang hijau yang sudah direndam, gelas plastik, kapas, dan penggaris. Cara pertamanya, kita rendam kapas ke dalam air, lalu ditaburkan biji kacang hijau secukupnya atau 5 buah. Jangan kebanyakan ya biji kacang hijaunya. Ulang cara tersebut sampai 4 gelas selesai. Jika sudah selesai menaruh biji kacang hijau ke dalam 4 gelas tersebut, beginilah hasilnya. Di hari pertama, biji kacang hijau ini baru mengeluarkan akar-akarnya saja, dan itu baru sedikit banget. Bisa dilihat, nah seperti itu. Pada hari kedua ini baru sedikit banget munculnya akar, dan ada sedikit daun juga yang baru numbuh di tempat terang. Walaupun di tempat gelap juga ada, tapi tidak sebanyak di tempat terang. Hari ketiga ini sudah banyak munculnya batang dan daun pada kecambah. Dan yang saya pegang ini pada tempat gelap, daunnya warna kuning dan batangnya sedikit loyo. Di hari keempat sudah terlihat jelas perbedaannya, mulai dari akar, batang, dan daunnya. Daunnya yang tempat gelap yang lagi saya sorot ini lumayan kekuningan, dan batangnya tidak setegak di tempat terang. Hari kelima ini sudah banyak numbuhnya daun pada 2 kecambah di atas, di tempat terang dan tempat gelap, dan tingginya pun sudah lumayan. Di hari ke-6 ini, batang di tempat terang agak sedikit bengkok. Mungkin menurut saya itu karena gelas plastiknya kurang tinggi, jadinya batangnya sedikit condong gitu loh. Dapat dilihat sekarang banyak banget daun yang sudah bertumbuh di tempat terang dan tempat gelap, walaupun warnanya berbeda. Ini adalah hari terakhir, kecambahnya sudah tumbuh dengan sempurna, dengan tegak pada tempat terang, dan tegak juga pada akhirnya di tempat gelap ini. Walaupun yang awalnya di tempat gelap itu sedikit loyo, tapi saat hari ketujuh ini sudah mulai tegak batangnya, dan terlihat jelas dari warna daunnya berbeda ya. Pertumbuhan adalah proses. Pada tanaman, pertumbuhan dimulai dari proses perkecambahan biji. Perkecambahan suatu tanaman dapat terjadi apabila kandungan air di dalam biji semakin tinggi. Proses perkecambahan dimulai dengan munculnya sobekan pada selaput biji yang disebut radikula, yang merupakan calon akar primer. Kemudian, pada bagian ujung paling atas akan muncul epikotil, calon batang. Setelah itu, pucuk dan akar yang memiliki jaringan meristematik selalu membelah, akan terus memanjang dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahap perkecambahan kacang hijau merupakan tumbuhan yang mengalami perkecambahan dan pertumbuhan pada kelompok fase vegetatif ajarian. Fase tersebut membentuk organ tubuh seperti akar, batang, dan daun. Biji yang direndam air atau terkena air akan mengalami proses masuknya air ke dalam biji. Air yang masuk ke dalam biji bisa mengaktifkan enzim dan hormon sehingga metabolisme sel bekerja. Setelah biji ditaruh dalam gelas yang dilapisi dengan kapas sebanyak 2 lembar, kita bisa menyiram biji kacang hijau dengan air secukupnya saja. Setelah itu, kita hanya menunggu biji kacang hijau mulai tumbuh dengan seiring waktu, lalu menyebabkan munculnya calon pertumbuhan.
Tanaman kacang hijau termasuk dalam tipe perkecambahan epigeal karena organ pertama yang muncul saat biji kacang hijau berkecambah adalah radikula. Penjelasan pertama, dari dua tempat kecambah yang ditanam di tempat terang dan gelap, yang tumbuh dengan cepat adalah kecambah tumbuh di tempat terang. Penjelasan yang kedua, untuk ukuran panjang dan banyak daun, yang paling banyak daun adalah kecambah di tempat terang, dan panjang batang yang paling tinggi adalah di tempat terang juga. Penjelasan yang ketiga, ciri-ciri dari kecambah di tempat yang terang adalah kecambah di tempat terang, daunnya berwarna hijau, batangnya tumbuh lurus, air di dalam kapas cepat mengering, batangnya lebih kuat untuk berdiri tegak, dan daunnya lebih panjang. Ciri-ciri dari kecambah di tempat gelap adalah daunnya berwarna kuning pucat, batangnya tumbuh dengan bengkok, tidak berdiri tegak. Batangnya kurang kokoh saat dipegang, batangnya kurang kuat, tidak sekuat dengan di tempat kerang. Air di dalam kapas tetap lembab, tidak gampang habis. Daun yang dihasilkan tidak sebanyak di tempat terang. Oke, ini sedikit kesimpulan dari saya. Kecambah di tempat terang lebih kokoh batangnya dan lebih tinggi. Sedangkan kecambah di tempat gelap itu sedikit layu, walaupun kapasnya tetap basah, tapi batangnya kurang kokoh. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah, kurangnya penjelasan yang saya sampaikan, dan banyak kekurangan dari video yang saya buat ini. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda semua, and see you next time.